Halo teman-teman semua, jumpa lagi sama aku. Di kesempatan kali ini, aku akan membuat video penjelasan tentang materi, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis permainan tradisional anak usia dini. Dengan di dosen pengampu itu Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah, MPD. Dengan mata kuliah, konsep dasar anak usia dini. Yang belum tahu biodata aku, nama aku Esneda Benarivo, biasa dipanggil Bena dengan NPM A1J021038. Aku dari Prodi Pendidikan Nonformal kelas 2B. Sebelum masuk ke pembahasan materi, aku menanya kepada teman-teman semua nih, Mas, pada semangat kan? Harus pada semangat ya. Sampai akhir untuk menyimak video penjelasan kali ini. Baiklah, di pembahasan pertama yaitu aku menjelaskan pengertian permainan tradisional. Menurut KBBI, kata tradisional memiliki makna tradisi atau adat. Dengan pengertian tersebut dan disandingkan dengan kata permainan, maka permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Seringkali menjadi ide lomba permainan ini diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus tiap tahunnya. Lalu, apa batasannya jika dibandingkan dengan permainan modern? Batasannya adalah, permainan tradisional biasanya memakai bahan dan barang-barang sederhana yang banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari masyarakat, misalnya seperti kayu yang dibentuk tongkat kayu, batu bata, dan sejenisnya. Sedangkan, permainan modern biasanya dibuat dari bahan yang dibuat oleh pabrik atau permainan yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi saat ini, seperti halnya mainan bricks, games di smartphone, dan lain sebagainya. Dan manfaat permainan tradisional ini yaitu dari segi manfaat, semua permainan dibuat untuk menghilangkan rasa bosan. Namun, untuk permainan tradisional memiliki nilai lebih lainnya, seperti membangun rasa percaya diri, melatih konsentrasi dan ketangkasan anggota badan, menyambung persahabatan, mengajari cara bekerja sama dengan orang lain, dan mengubah hal-hal sederhana menjadi hal yang menyenangkan, sangat tepat sebagai aktivitas. Dengan permainan yang didominasi oleh gerakan fisik, maka secara tidak langsung juga olahraga. Inilah mengapa anak-anak zaman dulu lebih gesit dibandingkan anak kecil sekarang. Sahabat bisa mengamati sendiri kebanyakan anak kecil saat ini. Nah, jenis-jenis dan cara permainan tradisional yang pertama itu ada benteng-bentengan. Dalam permainan ini, mode menyerang dan bertahan. Penyerangan yang terlalu agresif dan sembrono bisa menyebabkan tertawan. Sedangkan selalu bertahan juga tidak bagus, karena lawan bisa saja berhasil memegang benteng saat anggota tim lengah. Dan cara permainannya itu membuat dua grup yang tiap grup isinya 3 sampai 5 orang. Tiap grup tugasnya adalah menjaga bentengnya agar tidak diinvasi oleh grup lawan. Anggota grup lawan bisa ditawan dengan cara penjaga bentengnya harus memegang benteng dan memegang lawan. Anggota grup yang anggotanya semua tertawan dianggap kalah. Benteng yang berhasil dipegang atau diinvasi oleh lawan dianggap kalah juga. Yang kedua itu ada permainan enggrang atau egrang. Permainan enggrang ini tidak hanya dikenal di Indonesia saja, di luar negeri juga ada. Permainan ini melatih ketangkasan dan keseimbangan. Nah, cara bermainnya itu bisa mencoba permainan enggrang ini dengan batang bambu panjang yang diberi potongan bambu kecil untuk tempat tapakan kaki. Biasanya, yang sudah mahir, tapakan kaki semakin jauh dari permukaan tanah. Yang ketiga ada dakong atau congklak. Ada papan congklak yang berisi 20 lubang yang nantinya diisi dengan biji sawo tersebut. Lubang tersebut dibagi menjadi dua grup. Grup pertama memiliki satu lubang besar dan 9 lubang kecil. Begitu juga dengan grup kedua memiliki lubang-lubang yang sama. Dikatakan menang dalam permainan dakon ini adalah jika berhasil mengumpulkan biji sawo pada lubang besar punya sahabat. Permainannya adalah dengan mengambil keputusan lubang kecil mana yang akan diambil isinya. Setelah itu, harus membagikan satu biji setiap lubangnya sampai biji yang ada di tangan habis. Yang keempat itu ada permainan lompat tali, di mana hampir anak 90-an pernah bermain permainan lompat tali ini. Talinya sendiri biasanya dibuat dari karet gelang. Ada yang tidak dirangkap, ada juga yang dirangkap beberapa biji. Cara bermainnya yaitu biasanya dimulai dari ketinggian yang rendah, yaitu mata kaki, dan lama-kelamaan bisa tinggi sekali, sampai setinggi tangan anak kecil yang diangkat ke atas. Anak-anak zaman dahulu
benar-benar ekstrim dalam urusan permainan tradisional yang melibatkan fisik ini. Oke, itulah penjelasan singkat saya dalam materi jenis manfaat permainan tradisional anak usia dini, yang dimana ternyata banyak juga loh jenis-jenisnya dan yang begitu bermanfaat untuk kita semua. Oke lah, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, and see you next time.